Tak selamanya citra polisi Indonesia itu buruk dan tak semua petugas polisi Indonesia itu busuk. Karena dalam beberapa kejadian ini memperlihatkan beberapa petugas kepolisian yang sampai melakukan penyamaran untuk bisa menangkap para pelaku kejahatan. Bahkan sampai ada seorang polwan yang menyamar menjadi wanita malam agar bisa menangkap terduga pelaku kejahatan yang ditargetkan. Dan kali ini kita bakalan bahas beberapa aksi penyamaran polisi tangkap penjahat. Berapa teh? Berapa? 3,5. Pasnya berapa? Enggak, pasnya dari teteh berapa? Biasanya berapa sih teh? 200. 300 sama hotel. Di mana itu? Aku biar jelas dikit Pak, kasusnya apa? Saya nggak ada urusan sama kamu. Kamu warga baru di sini, bikin masalah. Iya Pak. Udah lapor RT RW belum ke warga baru? Iya Pak, aku udah paham. Warga baru nggak lapor RT RW main masuk bikin kerusuhan di wilayah sini kau. Masa? Jangan begitu Pak. Warga baru lapor dulu RT RW, izin dulu sama RT RW kalau Anda warga baru di sini. Paham. Pria botak menggemaskan yang satu ini merupakan seorang anggota ormas yang sering melakukan pemalakan. Dan dalam kejadian berikut, pria botak cemerlang tersebut melakukan pembongkaran di area depan ruko yang telah dibangun oleh penyewa. Namun yang tidak diketahui oleh pria botak berkilau itu adalah si penyewa ruko adalah seorang polisi yang sedang dalam penyamaran. Terdengar si pria botak ramah tersebut mengancam dan memberitahu kalau seandainya ada pembangunan, maka orang-orangnya lah yang berhak melakukan pembangunannya. Udah sering kamu video saya kok. Iya betul. Pansos kami yang melakukan pembenahan. Ya Bapak merasa itu betul ya udah. Tapi aku bilang Pak, hidup itu hidup Saya nggak damai. punya urusan sama kau. Ini rumahnya Pak Beni, bukan rumah kau. Sekarang memiliki sewa itu saya Pak. Kalau Anda warga baru lapor. Saya aja lihat KTP. KTP lu mana? Hanya lihat KTP lu mana? KTP dulu. Kunci kamu aman. Tak lama setelah kita dengan suara merdu dan sok kuasa dari pria botak berbinar itu, tibalah para polisi yang menyamar melakukan operasi penangkapan terhadap semua orang yang dikomandoi oleh si pria botak gemerlap. Lepas. Tanganmu ke belakang. Tanganmu ke belakang. Hei. Tanganmu ke belakang. Tanganmu ke belakang. Ini orang di sini. Ya. Ini. Itulah udah tangkap. Tinggal di mana? Saya tinggal di Ciliwung. Kunci mobil mana?
Di kejadian yang lain memperlihatkan beberapa pria berpenampilan seperti warga biasa sedang menangkap seorang pria. Menurut keterangan video, para pria tersebut merupakan para intel yang sedang menyamar untuk menangkap buronan pelaku begal. Polisi ya nyamar. Hah? Polisi lagi nyamar. Oh. Ini pelaku ini ya yang ditangkap. Dipantau dari tadi. Pada kejadian yang satu ini memperlihatkan penangkapan dua orang pria di sebuah jalanan perumahan. Tidak diketahui secara pasti atas dasar apa sebenarnya penangkapan itu dilakukan. Tapi yang pasti salah satu pria yang melakukan penangkapan itu menyamar sebagai driver ojol. Kawan Pak, kamu siapa? Imam Pak. Hadap. Kon lapor Melayu kon. Hah? Hah? Ah, tahu kon Melayu. Iya juga. Pada kejadian yang satu ini memperlihatkan seorang pria yang memegang senjata api membuat resah semua orang di jalan raya. Pria tersebut sudah dikepung polisi, namun para petugas kesulitan mendekati pelaku tanpa memberinya luka. Namun tiba-tiba dari belakang muncul seorang pria misterius yang berjalan cepat ke arah pelaku. Dengan cepat pria misterius itu berhasil merebut senjata dan menangkap pelaku yang meresahkan tersebut. Pada tahun 2018, terjadi penangkapan pengedar narkoba di depan Masjid Agung Palembang. Terlihat dalam penangkapan tersebut salah satu anggota intel kepolisian yang menyamar sebagai driver ojol untuk mengelabuhi pelaku. Maju. Sekali lewat weh. Sekali lewat weh. Maju. Sudah menjadi rahasia umum para intel memang sering menyamar sebagai penjual kaki lima. Seperti penjual es doger yang satu ini yang ternyata dirinya merupakan seorang intel yang sedang menyamar. Di kejadian yang satu ini memperlihatkan hal yang sangat tak terduga. Bagaimana tidak dikala dagangannya ramai pembeli, penjual makanan di gerobak ini tiba-tiba pergi meninggalkan pembeli yang kala itu sedang makan. Terlihat penjual itu dengan tergesa-gesa mendorong gerobak dan pergi meninggalkan pelanggan, kursi, serta piring-piringnya. Dan tentu saja makanan yang berada di tangan para pembelinya tersebut diduga kuat juga belum dibayar. Melihat kejadian aneh tersebut, salah satu pembeli berhasil merekam penjual tersebut dan menduga kalau itu adalah anggota intel yang sedang menyamar dan mengintai target. Belum bayar, Pak. Lu tahu cek ditinggal karo bakole. Ya Allah, ya apa iki lur? Belum bayar ditinggal. Ditinggal ya bakule. Iku bakule. Pak. Masalah. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan aksi penyamaran serta penyergapan penjahat di jalan raya pernah viral di dunia maya. Terlihat di jalan tersebut pelaku yang memakai helm berwarna merah dan biru sedang berhenti di lampu merah. Dan tiba-tiba dari belakang muncul beberapa pengendara motor yang tiba-tiba menangkap kedua pelaku. Kedua pelaku hanya bisa pasrah karena para petugas yang menyamar langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Pada kejadian yang satu ini memperlihatkan kejadian yang sangat tak terduga.
Di saat mantan Panglima TNI yang sekarang menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Hadi Cahyanto, dikagetkan dengan seorang pria yang berpenampilan sederhana. Bapak Hadi Cahyanto yang saat itu sedang membagikan sertifikat tanah kepada warga di salah satu desa di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dia dikejutkan saat bertanya perihal pekerjaan kepada pria berpenampilan sederhana tersebut. Dan benar saja saat ditanya pria itu menjawab kalau dia bekerja di Polda. Mendengar jawaban tersebut, Bapak Hadi Cahyanto sontak kaget dan langsung mengerti kalau pria itu merupakan seorang intel yang sedang menyamar dalam sebuah misi. Pak Joko Priyono, bekerja di mana? Polda. Oh, polisi. Ini bagus ya penyamarannya, saya nggak kelihatan. Berarti aman di sini. Biar nggak kelihatan kalau polisi. Saya lihatnya tadi saya kira ini intel, iya kan? Intel Polri. Oh, polisi yang memang merakyat ini, langsung kumpul dengan masyarakat. Wah, Pak Joko Priyono. Pangkatnya apa? Wah, bentar lagi perwira dong. Wah, bentar lagi SIP. Iya. Ini ada Pak Kapolres, apa dengerin saya bilang SIP bentar lagi sekolah. Perwira. ini hebat Pak Kapolres itu. Anak buahnya merakyat begini. Iya kan? Ini sebagai gardanya kelurahan, kalau seperti ini aman udah. Aksi balap liar yang dilakukan di jalan raya memang sangat meresahkan. Namun beberapa aksi balap liar berikut ini dibuat kocar-kacir oleh intel yang menyamar sebagai penonton. Seperti pada kejadian yang satu ini memperlihatkan para pelaku balap liar yang akan melakukan balapan. Namun tiba-tiba ada seorang pria berjaket hitam yang menangkap salah satu pembalap. Melihat hal itu, sontak semua orang yang ada di sana langsung lari kalang kabut. Selain itu, pada aksi balap liar ini juga mengalami hal serupa. Di saat para pelaku dan penikmat balap liar sedang bersiap, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan seorang intel yang menyamar sebagai penonton menangkap salah satu pembalap. Profesi seperti polisi sebenarnya mengharuskan seseorang untuk selalu siap menjalankan tugas dalam kondisi apapun. Hal ini juga ditunjukkan seorang polwan bernama Poppy Puspasari saat berdinas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Garut. Poppy pernah menjalankan sebuah misi yang menegangkan di mana dirinya bukan sekadar hanya menangkap penjahat, namun Poppy juga mendapatkan tugas penyamaran sebagai pekerja seks komersial di Bali untuk memburu sindikat prostitusi. Singkat cerita, kisahnya itu terjadi pada 2018. Poppy waktu itu mendapatkan tugas penyamaran sebagai PSK di Bali untuk mengungkap praktik perdagangan orang yang banyak menyasar warga Garut. Beruntungnya misinya kali itu berhasil dengan baik. Poppy mengaku tidak menemukan kesulitan berarti saat menjalani penyamaran. Hal ini karena dukungan tim di sana yang juga bertindak mengawasinya. Pada tahun 2019, di tengah maraknya aksi pembegalan di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut membuat pengendara motor resah ketika berkendara saat malam hari. Demi mengatasi hal tersebut, Polsek Medan Timur mempunyai cara tak biasa untuk menangkap para pelaku begal di daerah mereka. Beberapa anggota kepolisian ditugaskan secara khusus untuk menyamar sebagai emak-emak agar dapat memancing dan menangkap pelaku begal. Dengan mengenakan daster, hijab, dan masker. Para anggota kepolisian ini mengendarai motor saat malam hari. Berkat aksi penyamaran ini, 3 pelaku begal berhasil ditangkap kemudian dihukum atas perbuatannya. Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di tengah masyarakat. Beberapa pengendara terkadang masih belum bisa memahami tata aturan berkendara. Dan ujung-ujungnya pelanggaran lalu lintas tersebut dapat merugikan orang lain bahkan mereka sendiri. Dan karena hal itu ada cara unik yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menyamar menjadi patung polisi. Aksi penyamaran ini dilakukan oleh seorang polisi di pertigaan bawah Jembatan Layang Waru Sidoarjo, Jawa Timur.
Di jalan tersebut sering terjadi pelanggaran oleh para pengendara yang lawan arah. Dan karena aksi penyamaran polisi yang menjadi patung tersebut, banyak pengendara yang akhirnya kena tilang. Selain dengan menyamar sebagai patung, cara unik lain dilakukan dengan menugaskan seorang petugas yang menyamar menjadi warga biasa. Petugas tersebut terkadang menyamar sebagai pejalan kaki, penjual sapu keliling, dan kadang menyamar sebagai pengendara sepeda motor. Dalam penyamarannya, petugas menghimbau kepada pengendara motor yang melawan arus agar tidak melanggar lalu lintas. Sebuah video yang menampilkan seorang driver ojol yang menghadang pengendara motor pernah viral di media sosial pada tahun 2020. Terlihat sempat terjadi cekcok antar keduanya, namun tiba-tiba semua berubah ketika jaket driver ojol itu dibuka. Ternyata di balik jaket driver ojol itu ada seragam kepolisian yang dipakai pria tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata driver ojol itu merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar untuk mengejar pengendara motor yang ugal-ugalan tersebut. Oh iya. Waduh. Iya, terciduk. Iya. Iya, bukan Gojek. Nggak tahu. Iya, baru banget. Selain itu, pria yang berjualan martabak ini ternyata juga merupakan seorang intel yang menyamar. Pada tahun 2018, viral dengan rekaman video yang memperlihatkan aksi penyamaran pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap beberapa anggota Dishub yang melakukan pungli. Kejadian pungli ini berada di Jalan Lintas Timur Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan. Petugas kepolisian yang memakai pakaian serta kendaraan layaknya warga biasa ini berhasil menangkap anggota Dishub nakal yang melakukan pungli. Petugas kepolisian juga menemukan bukti hasil pungli berupa uang yang ditaruh di plastik hitam dan disembunyikan di pohon pisang. Itu tadi beberapa aksi penyamaran polisi tangkap penjahat. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.